Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pondok Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kami di channel Pondok Mengaji. Tonton terus video-video terbaru kita di channel Pondok Mengaji, yang di dalamnya terdapat tausiah-tausiah agama, nasihat-nasihat dari Tuhan guru-guru kita yang akan nantinya mendapat kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe Pondok Mengaji. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua Forum Bapak Ustadz Suhendro yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Bapak Agus Suheri yang sama-sama kita, Sugeng Suheri yang sama-sama kita hormati, kemudian pengurus kenaziran Masjid Nurul Huda, para asatid, pemuka agama, pemuka masyarakat, pengurus-pengurus BKM dari 30 masjid dan mushola yang tergabung dalam forum ini, seluruh jemaah yang saya muliakan dan tentunya yang kita sayangi, kita banggakan, adinda kami Muhammad Iqbal yang tadi telah menyampaikan tausiah singkatnya di hadapan kita bersama, dan tentunya juga yang saya hormati Satgas yang setia mengawal saya sampai selesainya ceramah nanti. Pokoknya aku 3 jam berdiri, kalau belum 3 jam berdiri dari situ itu kan. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, manusia sering lalai karena kebanyakan kita lupa dari mana kita dan kemana kita akan pergi. Sebenarnya ketika manusia menyadari dari mana dia berasal, sedang apa dia di muka bumi ini, dan kemana dia akan pergi, maka siogianya satu saat pun, satu detik pun manusia sebenarnya dia akan takut untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah Al-Mu'minun ayat 12 sudah jelas Allah nyatakan, walaqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari salipati yang ada di tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dia salipati dalam kurung air mani yang disimpan dalam sebuah tempat yang kokoh. Itulah rahim. Bahasa indah Al-Quran, Quran menyebut rahim itu tempat yang kokoh. Bayangkan 9 bulan 10 hari kita berada dalam rahim itu. Katakanlah setelah 4 bulan sempurna wujud kita, dia tetap berada dalam rahim sampai proses kelahiran. Rahim itu mampu menampung bayi, ada yang 3 kilo, ada yang 4 sampai 6 kilo, ada yang kembar. Betapa hebatnya Allah menciptakan rahim itu. Kemudian summa ja'alnahu nutfatan 'alaqah, jadi segumpal darah. Fakhalaqnal 'alaqatal mudghah, kemudian menjadi segumpal daging.
Wa khalaqnal mudghata izaman fakasawna izamal lahma. Kemudian segumpal daging itu keluar tulang belulang, dibungkus lagi dengan daging, sehingga akhirnya sempurna wujud manusia itu. Barulah ditiupkan ruh, barulah kita bergerak dalam rahim ibu kita, dan disitulah ada MOU, perjanjian-perjanjian kita kepada Allah. Salah satunya, kita tidak akan pernah kekal dan tidak akan selamanya tinggal di bumi Allah. Barulah sampai kepada proses kita dilahirkan, hadir di muka bumi Allah ini. Allah ciptakan kita bukan tanpa maksud, mustahil tanpa tujuan. Diciptakan kita manusia pasti ada tujuannya, karena dalam setiap penciptaan makhluk Allah punya maksud dari penciptaan makhluk itu. Maka kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Yang pasti tujuan kita Allah letakkan di bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 5. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, kecuali untuk mengabdi kepada. Jadi ini tujuan Allah letakkan kita di muka bumi. Allah katakan tidak kuciptakan jin dan manusia. Jadi ada jin, ada manusia. Ini fakta yang membuktikan jin itu memang ada. Di Quran ada surah jin. Di Mekah ada satu masjid namanya Masjid Jin. Saya doakan semua nanti kita bisa ziarah ke sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang penting perbanyak baca surat Ar-Rahman. Kalau belum juga baca Waqiah. Belum juga baca surat Tanah, surat jin-jin, surat gelap. Nanti dibaca-baca, bawa ke toko emas, dijual. Insya Allah nanti bisa berangkat ke sana. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ada masjid jin di Mekah, di areal sekitar perkampungan Makla, dekat perkuburan di Makla. Di situ ada kuburan Khadijah. Luasnya lebih kurang 200 meter persegi, masjidnya tingkat 2. Kenapa di situ namanya Masjid Jin? Karena disitulah dulu pernah jin-jin berbai'ah, mendengarkan Rasul membaca Al-Quran di waktu subuh. Dan saat itulah mereka yakin dengan kebenaran Allah, dan akhirnya mereka beriman. Jin-jin itu pada masuk Islam. Jadi jin juga seperti manusia, ada yang Islam, ada yang kafir. Minal jinnati wan nas, ada ayat. Ternyata setan itu pun dua macam. Ada setan yang berbentuk jin, itulah jin setan. Ada setan yang berbentuk manusia, itulah manset, ya, manusia setan. Kalau setan berbentuk jin, biasanya nggak payah ngadepinnya itu, Pak. Kata Ustaz, bacakan ayat kursi, lari. Yang susah badan manusia, tingkah kayak setan, ini yang payah. Dibacakan ayat kursi nggak mempan, dilempar kursi ngelawan, itu bisa. Silap-silap kursi itu pun dijual. Maka bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada manusia yang boleh tidak meyakini adanya jin. Jin memang ada. Bahkan setiap kita ini dalam surah Qaf ayat 27, dari mulai lahir sampai kita wafat, ada satu jenis jin yang terus mengikuti kita sampai kita meninggal. Itulah namanya qarin. Kadang-kadang ada orang begitu dukun, Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam. Ya kok, ya Mbak. Koma, iya Mbak. Salimo, iya Mbak, Salimo. Masalah bojomu, loh, kok ngerti Mbak? Oh, Mbak. Ini dukunan begini. Bojomu itu enak main kalau rondo Medan Kriu, apa kalau tidur Medan Kriu. Nanti kok ngerti Mbak? Oh, setengah kali, gue tak terus nih kabeh. Iku duduk itu biar bojone ninggal tabrakan nang jalan Sri Gunting. Oh iya Mbak, iya. Anaknya limo magane tekan. Oh tenang Mbak, tenang. Dia kok ngerti Mbak? Wis tenang ae. Iku hubungan itu kurang lebih 3 bulan.
Saya belum cerita sama dia kok dukunnya udah ngerti semua, Pak. Ini saya buka sedikit rahasia sama Bapak, rahasia perdukunan. Tapi jangan bilang sama-sama. Ini kita jadi kayak orang gitu. Pak, saya belum cerita sama dia kok tahu semua masalah saya. Macam mana dia nggak tahu? Orang jin korin yang dampingi dia udah dialog sama jin korin yang dampingi kita. Kalau cerita perdukunan nggak ada lain, permainan jin. Hanya karena tirakat-tirakat dia, pemujaan dia kepada jinnya, dia bisa berdialog dengan jinnya itu. Makanya kadang-kadang kalau udah cerita perdukunan, identiknya kepada kesyirikan. Mau lapor kalau dukun, bapak yang anak, mbak setengah bulan gak balik-balik. Jadi maksudnya bila caranya daerah coba ayo kalau aku istri boleh rambut kita main gitu kok gini. Wali, kalau main sisir rambut lengket kok dia belum balik nang dukun. Lagi itu nggak sama mah kalau berdukun. Asal kok bawa rambut mertua. Kerja kalau dukun ini mertua nih ngintip. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jin ada. Kita manusia dari hidup, dari mulai ada di bumi ini sampai kita wafat, ada jin yang ikuti kita. Makanya kadang-kadang ada orang meninggal, misalnya walasiem lah meninggal, stres dia karena suaminya ada main sama seorang janda di geluguribu misalnya gitu. Stres, akhirnya gantung diri, meninggal jam 3 sore dikebumikan, malam jam 1 wak lagi mah karo lagi no roda lalu luru-luru margani lagi lagi rupanya kebelit moyo lu mau nangis sopo kok gori moyo pun berjamaah rupanya kalau kasar-kasar nanggur nampak kok gori delok mendur awal sih nyengir pun nggak tinggal diam, tinggal lari sampai lari munggah ke celana geger nang kampung arwah walasiem gentayangan nggak ada dalam Islam normal nggak ada. Fakta apa? Suara sama, gaya sama, rambut sama, baju-bajunya di kampung podo kalau diurip kok kami delok Pak. Nggak ada arwah gentayangan lari kalau lantaran nggak deloknya Pak, aku pun nggak pengen delok asli Pak kafe foto kita nggak bantah itu bisa terjadi, tapi jangan katakan itu roh dia yang meninggal. Lantas Ustaz, itulah korinnya, itulah jin yang mendampingi dia semasa hidup. Jadi jin itu sangat ada. Maka Allah katakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan kita manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misi Allah letakkan kita di bumi ini untuk pengabdian kepada Allah. Untuk beribadah, dan ibadah ini luas. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Kita tadi sholat subuh, itu ibadah mahdhah yang sudah Allah tentukan tata cara syariatnya. Ada puasa, itu ibadah yang sudah Allah tentukan, baik di antara tata caranya. Ada haji, ada umroh, itu ibadah yang sudah Allah tetapkan. Tapi ada juga yang walaupun tidak Allah tetapkan tata cara syariatnya, sebenarnya dia ibadah. Kita berangkat dari rumah, keluarkan kereta, niatnya mau ngaji, keluarkan kereta itu bagian dari ibadah. Orang mandinya bisa jadi ibadah. Seorang istri, ibu-ibu masak untuk suami, masak bisa jadi ibadah. Saya bisa ajak kita semua setting 24 jam kita ibadah terus, bisa. Mau tidur, ibadah. Awali dengan kalau Rasul berwudu, kita nggak pala kayak Rasul kalipun, alhamdulillah. Yang penting tidur, baca doa, kan ibadah. Yang penting jangan salah baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Dulu kawan saya mau tidur dibacanya doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Arek turu baca doa masuk WC. Saya langsung mulai. Nah, sesuai
WC bismika Allahumma ya wa ampun kurang makanya ini ngapal doa cukur ngapal harus ngerti di sini kan doa enak juga mau ceramah ustaz nek arek berhubungan baca doa Allahumma janni bi seton wa janni bi seton marozak tanah isi kemaru yang ngapal lu mau nang Jakarta numpak pesawat itu boleh jigul-jigul jadi bikin situ jadi bikin situ mau Jakarta pesawat doa berhubungan kamu kali ini kaget gak salah doa bismika Allahumma ahya wa amut tidur baca doa aja sudah ibadah. Mohon maaf seorang suami mau dekati istrinya ambil wudu kemudian dia dekati istri dekati udah paham lah itu maksudnya kan gak mesti dijelaskan kita kan sama-sama dewasa nah dia baca doa ibadah berhubungan dengan istri bisa jadi ibadah adabnya diperhatikan diawali dengan doa yang diajari Rasul ketika kita tidur baca ayat yang 4 itu ayat kursi kulhu falak annas sudah selesai dalam kitab Irsadul Ibad kata Rasul tiupkan ke telapak tanganmu sapukan dari ujung rambut sampai ke ujung kakimu kata Nabi perbuatan itu menghindarkan kamu dari 73 macam penyakit telatenkan ayat kursi kulhu falak annas sapukan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki Nabi umur 63 tahun sakit cuma 2 kali 63 tahun, bahkan sakit cuma 2 kali. Sekali baru hijrah Mekah ke Madinah, kecapean. Sekali menjelang wafatnya. Kita umur 40-an aja tak ada apa-apa penyakit. Penyakit asam aja, asam urat, asam lambung, kurang asam, segala macam. Yang gula lah, kolesterol, segala macam. Maka bapak-bapak Rasul itu terbukti amalan-amalannya. Dia hidup sehat, di samping puasa Senin Kamisnya, aktivitasnya yang banyak berjalan. Ini santai. Dah tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Rasul itu kalau tidur miringnya ke kanan. Kepalanya ini dia letakkan di lengan. Di sini Pak. Seolah-olah lengannya jadi bantal. Ini kita buka sedikit rahasianya. Kenapa kok Rasul tidurnya begitu? Satu sisi menurut ilmu kesehatan ketika kita tidur kita miring ke kanan Bapak Ibu darah itu akan mengalir arah ke kanan dan itu otak kanan mempengaruhi kecerdasan satu kemudian yang kedua apalagi Ustaz rupanya ini strategi Rasul tahajud itu bagi Rasul wajib bagi kita yang tahajud itu sunnah makanya Rasul itu wajib tiap malam bangun untuk tahajud. Jadi strategi Rasul untuk membangunkan diri dia malam hari itu ya letakkan kepalanya di lengan. Kita kalau tidur lengan ketimpa kepala lama-lama yang terasa apa? Kebas. Itu saya buka di kamus bahasa Inggris. Kebas itu bahasa Inggrisnya geringingan. Nah kamu otomatis kalau udah kebas geringingan tidur itu pun pasti gak akan nyaman lagi ujungnya terbangun. Nah itulah cara Rasul membangunkan dirinya setiap hari. Jadi kalau kita tidur ikut cara Rasulullah niatnya karena kita memang mau meneladani beliau cara tidur itu pun sudah menghasilkan pahala. Ternyata di tempat tidur pun ada pahala. Itu Rasul. Nah tidur kalau terjadi mimpi baik misalnya perasaan mimpi alhamdulillah betul lemah belum tahu gak laku-laku atau kok mimpinya laku nenek wong tuku tuku niatnya ada masjid pula ya Allahu Akbar sadar mimpi baik palingkan wajah ke kanan amin Allahumma amin perkenankan ya Allah perkenankan kalau mimpi yang bagus kalau mimpinya mimpi jelek bagaimana kau usah dikejar-kejar harimau dikejar-kejar ular atau mimpi ada keluarga meninggal atau mimpi rumah terbakar sebaik sadar palingkan wajah ke kiri baca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan sunat meludah 3 kali kalau mimpi jelek tapi waktu meludah tengok-tengok cuman nggak jelas yang samping cowok gitu loh dia sih baik sadar langsung ngiri wah a'udzubillah cuy ujung muak dengan kasus belum begitu jangan
Tidurnya aja pun sudah bisa bernilai ibadah. Ini kita mulai dari tidur. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa ibadah. Rasul itu kalau bangun, Pak, nggak pernah dia langsung duduk, langsung lompat dari tempat tidur, itu dihindari itu. Itu yang kadang mau kejadian stroke, jatuh, stroke. Kenapa? Kita belum normal, kita belum stabil kondisi tubuh. Maka Rasul itu kalau bangun paling nggak 2-3 menit dia netralkan duduk. Bangun dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi pun ada pahala. Kalau masuknya pakai kaki kiri, kenapa? Diikuti Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pahala. Wis kare nguyuh misale, lanang wedok, ya apa jongkok waktu nguyuh. Hindarkan buang air berdiri. Kalau niatnya ngikut Rasul ada pahala. Ya, selesai buang air kecil mendehem 3 kali untuk memastikan habis air setinya keluar. Niatnya ikut Rasulullah, pahala. Istinja, cebok, itu malah wajib kan. Tapi kalau kita laksanakan ada nilai pahala. Dalam Islam malah mudah kok. Kalau misalnya nggak di kamar mandi pun di luar, buang air kecil nggak ada air, boleh pakai benda-benda kesan, batu, daun. Tapi daunnya tengok-tengok. Menang latang asal tarik aja boleh latang masa wengi jadi kerjaan belum sambung. Enak sih silap mentang-mentang benda kesat acara bengkel cuma nggak kertas pasir ya. Tipis lagi. Itu bapak saudara-saudara sekalian, istinja di situ ada ibadah. Nah, ketika kita mandi, kita awali dari sisi sebelah kanan, awali dengan bismillah, ada ibadah. Selesai keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Nah, ada nilai pahala. Jadi rupanya 24 jam ini sebetulnya kita bisa ibadah terus. Sesuai maunya Allah. Kamar mandi aja udah berapa itu pahalanya? Mau masuk kaki kiri, pahala. Buang air kecil, jongkok, pahala. Istinja, pahala. Mendehem, pahala. Mandi awali dengan bagian sebelah kanan, pahala. Udah selesai doa, pahala. Itu dicatat malaikat semua. Tapi jangan terus nggak ke masjid. Itu namanya mobil maksar, dihisap, diperiksa oleh Allah, catatan amal, buka. Oh, amalin, Joko, masuk kaki kiri, tempat kejadian, WC, nah ini berenang masjid di situ, malaikat, asli ini bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, semua bisa menilai ibadah. Kita pakai baju, pakai doa, memakai baju, memakai pakaian. Memakai baju itu niatnya untuk menutup aurat, untuk kerapian. Bagaimana orang Islam bisa dilihat rapi? Menutup aurat mengikuti ajaran Rasulullah juga bagian dari ibadah. Mau berangkat kerja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah, ibadah. Ibu di rumah sebelum suami berangkat masak, memasak itu bagian dari ibadah. Ibu kalau masak supaya dia jadi ibadah, jangan niatnya itu yang dipandang muka suaminya. Nek rai bojo riko 30 tahun, ya rai ini bermono-mono ae wis manggil kowe. Delok kene pun reko agak enak juga wis. Omang bendino sih delok iku, tangi turu sih delok iku juga, metu ke kamar mandi lho iki juga ini. Jadi ibu-ibu jangan tengok muka suaminya, tapi tengoklah bahwa dia titipan Allah buat ibu. Maka ibu masak bukan karena suami, tapi karena Allah. Ini Allah titipkan sama aku masak untuk yang Allah titipkan sama aku. Makanya mama saya dulu almarhumah, maaf bu, saya kalau ingat sekarang mau netes air mata saya. Nyuci beras untuk kami makan aja pakai ayat ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy. Mungkin dia ngaji lah dulu. Ada kajian dari guru dia. Ila bihim rihlatas syitani was-shayf. Masukkan lagi ayat. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Kita kompor. Wa amanahum min khawf. Baru dinaikkan.
Memang saya orang kebon, berasnya satu, tapi karena emak tadi niatnya karena Allah, pakai ayat, dimakan nasinya nikmat. Ya Allah, nggak nyokol anaknya jadi ustaz. Mama sekarang nyuci beras lagunya sakitnya tuh di sini. Apa nggak suaminya bulan naik orang sakitnya tuh di sini. Jadi seorang istri masak saja bisa jadi ibadah. Niatnya karena Allah. Dan seorang istri yang mencucikan pakaiannya karena Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya. Cucikan pakaian. Senyum kepada suami itu aja bisa menghapuskan dosa. Ini bentar lagi minggu besok ini kan ada 3 hari berturut-turut libur tuh cuti bersama. Ibu bikinkan teh, suami duduk, ibu duduk di depannya, ibu senyum dari jam 1 sampai jam 4. Pastilah ibu dibawa ke Simalingkar. Jadi sebenarnya banyak nilai-nilai ibadah yang bisa kita buat. Ibu nyapu, mohon maaf di rumah. Nyapu itu bukan karena takut nanti suami marah, rumahnya jorok, bukan karena malu ditengok tetangga. Oh, kalau itu berarti motivasinya masih manusia. Jadi nyapu itu kenapa? Karena Allah cinta kebersihan. Karena Islam memang mengajarkan kita hidup bersih. Nyapu itu jadi ibadah. Suami yang berangkat kerja tadi, Bismillahirrahmanirrahim, dia niat berangkat kerja, dia pasrahkan dirinya kepada Allah, pekerjaannya yang baik, yang halal. Kalau dia berangkat dengan niat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, memenuhi kebutuhan anak istrinya, untuk menghidupi anak istri yang dititipkan Allah kepadanya, kecelakaan pun dia di jalan, dia mati dalam keadaan syahid. Semua bisa menilai ibadah. Di kerjaan, bekerja dengan jujur, awali dengan bismillah, selesai pulang, tutup dengan alhamdulillah. Belum lagi sholat 5 waktunya, belum zikirnya. Sebenarnya 24 jam kita semua tetap bisa beribadah. Dan pada saat kapanpun kita dicabut nyawa oleh Allah, kita tetap dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu. Makanya pengertian ibadah ini luas. Ini aja udah berapa pahala ini, coba pahala silaturahmi, subhanallah, pahala mendengarkan majelis taklim, ya Allah, luar biasa nih pahala iktikaf di masjid, belum lagi pahala kontan ya sih misalnya dari dulu, aku mana nenggol seger mana kalau jeruk ceramah, dalam waktu selama juga belum, aku berjalan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan kita jangan lupa itu, kita diletakkan Allah di dunia ini untuk itu, untuk melakukan pengabdian, untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah bukan hanya pengertian makhluk, tapi juga ghairu makhluk. Apa saja nilai kebaikan di sisi Allah menjadi ibadah, apalagi kalau semua kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling pokok. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah berada di dunia ini. Dan jangan lupa MOU kita kepada Allah, kita semua mau pulang. Gak ada kita yang selamanya di sini. Ada beberapa istilah selain mati, ada wafat, ada meninggal, ada mangkat, ada mana kira-kira ya? Ada poin, ya kan? Tapi yang paling sering Ustadz Hendro, Ustadz kita kalau melepas jenazah, bapak-bapak saudara sekalian, hari ini sebagaimana kita maklumi Pak Polan telah berpulang. Berarti orang yang meninggalkan dunia itu orang yang pulang. Berarti Mencirim ini bukan kampung kita, ini cuma tempat mampir. Kita ini belum pulang sebenarnya, masih merantau. Karena kampung yang sebenarnya di sana. Kalau dari Mencirim pergi ke Jepang masih bisa pulang ke Mencirim.
Dari Mencirin ke Mekah masih bisa pulang ke Mencirin. Dari Mencirin ke kampung saya India masih bisa pulang lagi ke Mencirin. Tapi kalau Allah perintahkan dari Mencirin pulang ke kampung akhirat, jangan mimpi balik lagi ke Mencirin. Berarti kampung yang sebenarnya itu siapa? Ini cuma tempat mampir, jangan dianggap kita selamanya di sini. Cibu rumah besar, kurang besar, dicantik-cantikin, bakal ditinggal. Kena pula nggak ngasih ilmu sama anak, nggak ngasih iman sama anak, nggak dididik, terakhir masuk kubur jerit, anak gaduh rebutan harta. Saya sering Pak diajak mendampingi keluarga, bagi warisan, sering itu. Kadang-kadang saya marah, berdebat di situ, gaduh orang itu. Pernah sekali saya pukul meja itu, wah, menang kabel itu. Kalian pakai otak kenapa? Saya bilang orang tua kalian setengah mati nyari harta itu. Kadang-kadang nggak tahu siang, nggak tahu malam, kadang-kadang sholatnya sampai tinggal, nggak peduli dia halal haram untuk kalian. Kalian tinggal bagi-bagi aja gaduh. Otak kalian di mana? Lakop menekap. Makanya saya selalu pernah saya dampingkan orang bagi warisan, bapak-bapak sekalian. Itu nilai tanah yang dijual 300 juta dan alhamdulillah semua 6 anaknya bukan kaya-kaya anaknya biasa-biasa aja hidup cukup, tapi semua sepakat kalau tanah ini laku semua kita bangunkan masjid. Bapak mama kita yang nyari setengah mati biar dia yang nikmatinya di akhirat sana. Itu kan luar biasa. Kadang-kadang gaduh penyeluruh ustaz, nanti malam tolong ke rumahnya ustaz, kenapa pembagian harta bapak dan meninggal, mama udah gak ada. Ada sekali 30 hektar Pak, itu di Pekanbaru, lembu 16 di daerah Padang Kuala, itu kambing ada 40 ekor, ayam 2, sama rumah ada 2. Ini maksudnya minta tolong Pak Ustaz nanti malam datang. Aku suruh ngapain? Ya maksudnya kalau kira-kira kami udah panas, Pak Ustaz wasit. Bang maaf ya Bang, saya bilang biasa kalau sepak bola Indonesia yang paling babak belur itu wasitnya Bang. Nah, kan sekedar apa dosa tolong dibimbing masuk ke situ, kita damai-damaikan, jelaskan bagian sekolah ini anak laki-laki segini, anak perempuan segini, anak segini, udah jelas semua, paham, siap, doa Ustaz, kurban doa, ya. Aku nunggu bagian Ustaz itu enggak ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita nggak tinggalkan iman, nggak tinggalkan ilmu sama anak jerit, makanya boleh dikejar dunia ini, tapi jangan jadikan tujuan, karena ini bakal mau kita tinggal. Semua mau pulang, dan jangan takut pulang, karena nggak ada logikanya orang pulang takut. Di mana-mana orang pulang senang. Saya dulu sekolah, maaf, pelajaran saya paling gak suka matematik, jujur aja. Itu apalagi mau udah jam terakhir, masuk ke kelas itu rasanya ya Allah, matematika pula, kayak cabut gak mantul, sekolah agama, gak cabut, pelajaran yang enak loh gini, guru dikejem, melek, masuk ke kelas, nunggu guru tadi datang, udah berapa menit, lah kok yang masuk guru piket ngomongkan anak-anak sekalian, diinformasikan guru matematika sakit, anak-anak boleh pulang. Wayang kan itu, ada yang mukul meja, ada yang main ke kursi, yes, energi cas. Orang kalau suruh pulang seneng, bukan takut. Lu mau kerja, masuk jam 7, jam 4, balik, pasti seneng. Kenapa? Mau pulang, mau jumpa keluarga, mau jumpa anak istri. Yo lain lah ceritanya Pak. Lain kenapa? Dipetuk anak bojo, mati ki Pak. Loh mati ini yang mau dijumpai yang masih rezeki sama kita. Siapa yang kata kita paling sayang? Mama paling sayang sama kita, istri paling sayang sama kita. Berapa kali sih sayangnya mereka? Mama sayang sama kita, kita baik. Berapa jam sih dia bisa jaga kita? Malam kita tidur, dia tidur juga. Tapi Allah gak pernah tidur jaga kita. Kok takut pulang rumah dia? Bagi rezeki, nggak kita minta pun rezeki itu dikasih. Kok takut rumah dia? Maha pengasih, maha penyayang.
Wong lunga nang Jambi, Merantau, Bali, Royo, oh itu bus, nggak itu tempat duduk, jatuh nang bangku tempel, gendong anak saungian, bawa tas, tapi tekan diski tetap senyum. Kenapa? Bisa Bali, wong Bali seneng. Wah bapak lah saya tanya, seandainya nanti siang disuruh pulang ngadep Allah, seneng nggak? Nah kan saya jawab pikir nggak senang, oh ini tenang, nggak senang kok orang yang tadi bener. Tapi kenapa kok orang ketika cerita mau pulang selalu timbul galau, gelisah, takut? Kenapa? Itu biasa penyebabnya tiga. Apa itu? Satu, merasa belum cukup bekal. Kalau merasa belum cukup bekal ya sebetulnya gampang aja, ya ayo siapkan bekal. Ini kemarin ini kan termasuk siapkan bekal ini pulang ke sana. Kota Empat tadi jalan kita isi, itu kan untuk bekal pulang ke sana. Kalau masalahnya itu ayo dari sekarang siapkan bekal. Itu kadang-kadang nanti diedarkan kota Impak ngambil dompet, lama kali itu milihnya. Boleh paling cilik, memang nanti habis kado ngetokno, ngampun orangnya, kasih ngelopok kewisi, ngelopok kanan kiri, cipu ujung, karena 20.000, cipu nyesel dengan kalau boleh 20.000, kota Impak aku dibeli. Sampai muter nang buri sih dilirik, malah sing buri di DN kalau buri cepet. Allah, udahlah lebih susah buri. Mentus baru sholat Jumat dicerai mentus nih. Sok tenang Impak Jumat cepet. Cepet apa? Akhirnya dulu bokeh cepet. Om duit toko kantong ini kok tiba. Padahal yang masuk ke kota itulah yang mau dibawa pulang. Kok nyesel? Kita punya uang 1 juta, 100.000 masuk ke kota Impak, yang tinggal 900, yang udah nunggu pasti di akhirat ini kan yang cepet. Yang 900 ini kan belum tentu ini. Kita siapkan bekal. Kita mau pulang, jangan pulang nggak bawa bekal. Orang pulang dari Mekah aja ditanya, nggak bawa ke rumah Pak. Air jam-jamnya ada Pak, nggak tuku kismis lah. Dia kok nggak enak tuku apa kayak Pak, kacang mirte kayak kan? Kok gue kurang asem gitu ya, dibeli orang, ayo tako, ayo oleh-oleh nyoko. Orang pulang dari Mekah ditanya, loh saya kadang ceramah waktu itu kasih buat pulang, orang rumah nanya nggak bawa salah. Udah pasti tuh kemarin ke bengkel, sedih, pulang ditanya nggak bawa dodol Pak. Hari itu pernah ceramah ke Bohoro pas musim durian, Bang nggak bawa durian Pak. Tahu kamu sisir itu bawa panganan. Ini gue balik tuh orang ini takut ini mana gitu. Tapi kalau urusan itu masih di dunia saja. Kita pulang dari mana-mana ditanya mana oleh-oleh. Nanti pulang ke kampung akhirat sampai di sana Allah nanya, lo kok Bali merene wani Bali? Oh merene. Apa yang kau bawa pulang dari dunia? Allah tanya. Jadi jangan nggak bawa bekal. Terus yang kedua paradisa. Makanya orang kalau cerita pulang takut. Kenapa? Perasaan kita masih banyak dosa. Kalau itulah yang bikin kita takut pulang, nggak ada jalan lain. Taubat. Mesti. Dan taubat itu ada batas Pak. Maksudnya jangan menunggu malam yalurudil, jangan menunggu rohmu sampai di kerongkongan. Kalau rohmu sudah sampai di kerongkongan baru kau taubat, itu taubat dari itu. Jangan nunggu tiba-tiba pagi matahari terbit dari sebelah barat baru bertobat. Mohon maaf, udah ditutup. Mumpung masih Allah buka pintu tobat seluas-luasnya sekarang. Gak ada kita yang gak berdosa. Kalau cerita dosa apa? Siapa kita yang gak berdosa? Yang megang mic itu banyak dosanya. Apalagi kalau ceramah nyocok, gak iso ngamal. Ya Allah, kenapa pada masa gue nyocok?
bukan cuma harus nyampaikan, tapi harus bisa ngamalkan. Maka bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau dosa, semua pasti punya dosa. Saya jamin ini, yang duduk di dalam, di luar, semua punya dosa. Tapi manusia mulia itu kan bukan manusia yang gak punya dosa, yang mau mengakui dosa, yang mau menyadari dosa, dan yang paling penting mau minta ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Itulah makanya kata Allah sendiri, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dia mencintai orang-orang yang tobat dan dia mencintai orang-orang yang selalu menyucikan diri. Jadi orang-orang yang selalu minta ampun itu dicintai Allah. Kalau ada orang merasa dirinya nggak pernah berdosa, mohon maaf ini suci, merasa nggak pernah berdosa, ya itu dosa dia itu perasaan bersih. Siapalah kita nggak punya dosa. Dan akhir hidup kita kan kita nggak tahu nanti kayaknya. Dulu di Salafiyah, alhamdulillah, Pak Imam Masjid, khatib, dia juga bilang mayat. Kalau ada orang meninggal, dia yang nyampaikan kata sambutan. Tapi pagi itu jam 7 pagi sekampung dikejutkan, ditemukan anaknya yang masih SD di kamar mandi masjid dan tertidur. Entah apa masalahnya. Kita ujung finish nanti kita ini kayak mana kita nggak ngerti. Makanya kalau dosa, semua kita punya dosa. Tiap hari setelah selesai sholat istighfar, kita ampun kepada Allah. Kita mau pulang. Nanti di akhirat itu kalau ada orang yang merasa dirinya paling bersih, gitu, nggak pernah punya dosa, nanti di akhirat kita banyak kaget. Ada orang rajin ke masjid, tapi masuk neraka. Ada orang kita tengok ibadahnya luar biasa, masuk neraka. Orang kaget. Bang, mau bawa ngerokok. Mana ya? Kalau rajin tenan dia masjid itu. Kok malaikat salah lebono juga. Yo cerai yo delok cerai cocokmu nek asake wong kowe Bapak itu paduan. Wah, bisa masuk neraka, Pak. Wis menang cocokmu panas ini. Tapi biar rajin nang masjid, rajin baca Quran, rajin tarawih, nek acara pengajian rajin teko. Lha kok iso masuk neraka? Aku memang biar taat, rajin sholat, baca Quran, rajin zikir, ngadiri pengajian. Cuman lantaran ibadah paling akeh iku lali gawe aku merasa diriku paling resik. Aku sombong, aku bangga karena ibadahku, aku agak remeh kalau wong sing gak gelem ibadah. Nek delok wong sing gak gelem ibadah, nang motor itu wong itu kok cilik tenan berarti. Hati-hati, rupanya ibadah pun bisa dijebak orang. Bisa menimbulkan ujub, bangga, kagum sama diri sendiri, terakhir merasa diri paling bersih. Hati-hati, ibadah kita pun rupanya bisa jadikan kita sombong. Sementara di kitab Duro itu ada pelacur masuk surga. Pelacur, ya Allah, pelacur bu, LONTE. Masuk surga. Di luar ini kaget mana loh? Kayak malah surga kan? Wah aneh ya, iyo. Dia kan kerjanya kan KPKP nggak jelas ya iyo. Cara iyo. Mbak iyo. Bahkan dia iyo. Bahkan dia kerjaan itu jadi bahas apa itu masa lalu, itu urusan dunia, itu cerita akhirat. Terus pondok-pondok maklum loh, mereka pun biar langganan. Megatan di tekon gitu. Tapi kok iso masuk surga enggak? Aku kerja koyo ngono kan biyen pokso, bojoku ninggal, aku rondo, anak iki cili-cili butuh susu. Rupanya nek wong cek aku kerja, mungkin kerja nang rumah makan, ngomongin mau kon melayani wong mama. Lah rupanya malah kon melayani wong lanang. 3 bulan juga aku kerja koyo ngono. Ya Allah, pas isuk sekali minggu aku balik kerja melewati masjid Nurul Huda. Enek ustaz ceramah nggo jubah putih nggo jas. Enek harap aku lali jenenge ada cerita tentang tobat. Hobi kok nusuk nyucuk nang jero kita kan omah aku nangis nang kamar mandi. Aku mandi sunat tobat, sholat sunat tobat. Bariku aku tobat tenan-tenan tak tutup auratku, tak tinggal di kerjaaniku. Aku gak mau jadi pembantu, yang penting gajiku halal. Bariku aku tiap sholat merasa diriku kotor tenan.
aku bakal masuk neraka. Lah alhamdulillah aku pakai tobat terima karo ning poso, aku masuk surga. Ayo, kalau merasa banyak dosa, semua kita tobat. Gak ada kita yang gak punya dosa, dan kita mau pulang ke sana cepat lambat ya. Apalagi bu tengok yang datang nih udah banyak yang asalnya. Justru maghrib siapa itu tenggelam. Kayak awak kan masih antara subuh menjuhur nih, gitu kan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya kita kan nggak tahu kapan nanti pulang. Tapi pasti kita mau ke sana. Nah makanya kalau takut karena memang masih banyak dosa, ya yang bersihkan diri kita dengan bertobat mohon ampun kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, dan akhirnya pasti pulang. Roh ini akan pisah dari jasad. Dan ketika roh pisah dari jasad, terus pilah kita disebut mayit, tinggal jadi tangisan. Ibu, mohon maaf, boleh ya kalau suami meninggal menangis, tapi jangan meratap. Allah benci orang yang meratapi kematian, seolah-olah dia nggak menerima takdir Allah. Maka kata hadis kudusi, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, kata Allah, cari Tuhan lain selain aku. Istri sakit, anak sakit, wajib bawa berobat, itu bagian dari ikhtiar. Tapi kalau udah meninggal, wajib ikhlas, wajib menerima. Gak ada lagi kata-kata gak bisa terima. Oh, nek ngomong gampang, kami ngerasake, semua kita bakal merasakan. Makanya haram merata tuh mukul-mukul mayat. Ada yang jambak-jambak rambut, ada yang keluarkan kata-kata yang seolah penyesalan. Ya Allah, kok tegel tenan iki ya Allah, barek kawin ke anak itu baru undangan iki kok diundang kabeh wis endos kabeh tidak manten wis. Kok tegel ya Allah, piye lagi orang sapa lan nrimo tamu Bang, tangi Bang, mau tangi negara yang nikah paten. Itu termasuk meratap, nggak menerima peristiwa kematian. Ini yang sering ibu-ibu, kadang-kadang suami meninggal dia pingsan 5 kali. Ya Allah, asal orang datang buka mayat, wis, cukup presker yang ngambung gini punya kayu putih, sadar kayu iya, wis aja le kakak juga. Tapi kau harus ikhlas aku ikhlas. Kasihan anak-anak, iyo, tak delok kakaknya, iyo delok kakakmu, ngomong delok ngintip, 5 kali. Terakhir ini teko sadar di ceramah itu kok gak iman, bojo ninggal bolak-balik pangsan gak izin delok makanya ngaji, wirid milu, mau ke ceramah. Kita bakal nyusul kabeh deh, kita bakal nyusul sabar, menang lah cocok muyu. Kok ngomong ngono, iso ngomong sabar, bojomu meninggal. Bojomu meninggal sabar we, orang ngerti mangane. Aku lek kerasa ngene cocok iso. Enggak ngerti ini bojomu meninggal piye rupane. Ini kan kami ada undangan mana di Nanggak Jati. Aku wis ngomong numpak kereta dan gelem numpak. Rupanya hujan gerimis nang dalan yang tancap lain. Tancap kalau pengen ngene ada polisi tidur ditabrak jembing. Aku tiba nang aspal dan masuk paket nih. Ini masuk merangkap. Jadi Pak, kalau anak istri meninggal, suami nggak boleh nangis, itu fitrah kamu. Ibu pun kalau suami meninggal, ibu nggak nangis pun orang heran. Oh Maria, jambiro kakak meninggal itu. Maria, karena biasa waktu Qasim putranya meninggal, netes air mata lagi, tapi nggak keluar suara. Itu fitrah manusia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya silahkan sedih, tapi jangan sampai merata. Tapi beda bu, kalau istri sama suami meninggal itu beda. Kalau suami meninggal, ibu-ibu 40 hari itu, tiap sholat nanti terima
dengan suami netes, delok kereta nih netes, 40 hari mendelok jaket netes, baju motor, rek turun delok amben, delok guling, delok sodene kaca nih kidewean netes. Yang bapak-bapak pas hari ninggal magis itu hampir 5 jari ditutup ini oh bapak biji itu yang mencirit yang gak cukup beda tapi kayak di Medan kejadian juga lah, istrinya meninggal pak, udah dikuburkan, suaminya tuh tiap hari ziarah, kebetulan kuburannya dekat rumah. Wah, botol aqua, sirami kuburan itu doa tiap hari sampai seminggu. Tetangganya ini istrinya ngomong, Mbak, contoh tuh itu baru suami. Nanti kalau aku meninggal kayak gitu, iyalah kata dia juga. Seminggu balik ke kuburan tambah nopo, jadi nopo sih digawe ayo itu orang pokoknya gak iso nali ngono. Ya yo bukan kena kanker payudara, iya. Ini maksudnya kenapa kan? Maksudnya aku terus dina menjelang ninggal, deh pesen. Kan kowe aku dhisik lan ninggal kowe iki kan aku dhisik tak coba ngono lho kode iki tenang aku wis krasa. Aku ikhlas lan tak apa. Tak titip ku anak tim loro iku karo kowe coba api-api. Aku siji ae pesen bojo nek kawin meneh saurung tumbuh rumput nang kuburan. Makanya bojone kuat-kuat sirame. Rupanya tunggal. Makanya jangan cepat percaya sama tangisan laki-laki bu. Ini dulu bapak yang dirahmati Allah selesai. Bawa kita ke belakang mandi untuk yang terakhir kalinya. Segagah apapun, seganteng, secantik apapun, semua tetap dimandikan. Dan baju-baju yang di lemari yang mulai harga cepet limpul sampai harga jutaan tinggal semua ditumpuk-tumpuk di lemari. Yang kadang-kadang sebetulnya kalau orang makainya senang, tapi kita tumpuk-tumpuk nggak kita pakai. Padahal buat kita mungkin kita nggak senang, tapi buat orang tiap hari kalau dikasih tiap hari dipakai. Padahal pulang ya Allah rupanya cuma kain putih gitu. Kafan 13 meter lebih kurang, tambah kapas atau baru. Bungkus dinaikkan kita ke kendaraan yang paling angker, keranda. Saya menyebut keranda itu kendaraan paling angker. Kenapa Pak? Terbukti sudah siapa naik pasti mati. Belum pernah gagal. Lagi pun mau poin mau murid mudah-mudahan mau kurang kerjaan. Dilepas Al-Fatihah digotong orang lagi-lagi. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Tapi saya nggak setuju dengan kata-kata peristirahatan terakhir karena itu belum yang terakhir. 4 orang menyambut kedatangan kita di rumah yang baru. Rebahkan, hadapkan ke kiblat, hidung ciumkan ke tanah, punggung kanan, lutut, ujung jari, lengket ke tanah. Kemudian disusun papan. Gak kelihatan lagi jasad kita. Pelan-pelan dimulai dimasukkan tanah ke dalam rumah kita yang baru. Makin banyak tanah masuk, makin gelap dan pengap rumah kita. Kurang rata berantakan orang. Berantakannya pun pakai kaki. Kurang padat dipijit-pijit orang. Dibentuk gundukan, pasal patok kanan kiri, terukir nama kita dengan indah. Katanya istri saya, anak saya, siap doa. Pulang mereka. Tinggal kita sendirian mempertanggungjawabkan apapun yang sudah kita buat. Dan mungkar nakir pasti datang. Pasti, saya katakan pasti. Kalau nggak percaya, tes. Makanya saya ngaji baru-baru ini ada ibu-ibu ngasih pulpen sama kertas. Ustaz tolong catatkan yang tak ceramahkan. Yang mana bu? Tadi yang dikubur kalau ditanya makro bukan jawabannya apa? Mana bukan jawabannya apa? Man kita bukan jawabannya apa? Maksudnya itu ada opo? Ya ada di apa lah? Karena kuburan kan nggak payah dari situ mereka. Riko enak apa? Aku lihat kasus tahu. Lo kasus opo pak? Pembocoran soal. Anak sekolah UN yang bocor ke soal iso di penjara. Aku pula bocor ke soal mungkar nangkir.
Nggak maksudnya biar dihafal dari sekarang, nggak usah. Kalau bapak, kalau ibu pulang bawa iman, nggak ibu hafal pun nanti iman ibu jawab. Setengah mati pun kita ngapal tapi pulang nggak bawa iman, jangan harap, karena ini udah terkunci. Ini semua nggak akan bisa jawab, mulut, tangan, kaki nggak ada. Yang jawab itu iman kita. Maka jangan sampai pulang nggak bawa iman. Makanya kalau doa, Allahumma ahdina bil iman, wa amitna bil iman, wa surna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Jangan tinggalkan iman sampai kita pulang. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan jangan pulang nggak bawa amal. Semua kita akan masuk ke kubur. Di kubur bisa jadi raudhatan min riyadil jannah, bisa jadi taman-taman surga, dan bisa juga menjadi hufratan min hufril niran, bisa jadi sebagian dari jurang-jurang api neraka. Dan akhirnya kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Di sana kita akan masuk ke yaumil hisab, diperiksa oleh Allah atas amal-amal kita, dan akhirnya disitulah ditentukan apakah kita ke surganya Allah atau justru ke nerakanya Allah. Tapi saya yakin dan percaya dari wajah-wajah yang kita lihat hari ini, semua jamaah ini adalah wajah-wajah penghuni surganya Allah. Kurung siap sama yang ceramah pada hari ini. Kemarin tinggal paling nyocok saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini kajian kita saya cuma hanya ingin mengingatkan kita dari mana kita dan kemana kita akan pergi, dan sekarang kita sedang berada di mana, agar kita jangan lalai. Karena selamatnya kita di kubur, selamatnya kita di alam akhirat akan sangat tergantung apa yang kita buat di dunia ini. Ada dua alam sebelum dunia, itulah alam ruh dengan alam rahim. Ada dua alam sesudah dunia, itulah barzakh dan alam akhirat. Jembatan penghubungnya dunia. Jangan main-main di jembatan. Kalau main-main di jembatan terperosok, nanti alamat celakalah kita di alam akhirat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Karena kalau terlalu lama, kasihan juga yang dua di belakang dulu. Barangkali apa-apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Demikian informasi aktual kajian dan terpercaya yang saya sampaikan melalui liputan 6 CCTV pagi ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Saya Rahul dan seluruh kerabat kerja yang bertugas semoga diberikan Anda. Kita bertemu lain waktu dan kesempatan dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Memang ceramahnya di Mencirin, memang ceramahnya di masjid, tapi saya rasa di studio karena kameranya jadi lebih luar biasa. Pernah masuk TV apa enggak? Ini saja sebelum saya tutup, karena memang katanya ada dibuka forum diskusi, tanya jawab, ya sebatas yang mampu saya jawab, yang akan saya jawab. Kalau misalnya tak terjawab, menjadi satu bahan masukan buat saya. Kepada bapak-bapak, mungkin langsung kita pandu saja. Kalaupun ada, dipersilahkan dengan segala hormat. Alhamdulillah karena tidak ada pertanyaan. Silakan Pak, kalau ada silakan.